Kalian tahu nggak kenapa Layla bilang Aku akan jadi cahaya yang menuntun kepulangan ayah. ternyata ucapan itu punya kisah tragis di baliknya. Dahulu, orang tua Layla adalah ilmuwan jenius yang menciptakan sebuah meriam teknologi sebagai pelindung masa depan. Namun setelah Layla dilahirkan, ibunya wafat dalam tragedi yang menimpa kotanya demi melindungi Layla. Sejak saat itu, sang ayah merawat Layla sendirian, mengajarinya tentang rasi bintang dan ilmu pengetahuan sambil diam-diam menciptakan mesin ruang waktu untuk membawa istrinya kembali dari masa lalu. Saat mesin itu dinyalakan, terjadi ledakan besar yang menciptakan celah dimensi yang menarik sang ayah masuk ke dalamnya. Layla menggenggam tangan ayahnya, namun genggamannya terlepas. Melihat hal itu, Layla menjerit histeris. Sambil memegang meriam buatan orang tuanya, Layla berkata, Dengan cahaya pemandu ini, mungkin ayah bisa mendengar suaraku. kini Layla hidup sendirian, berkelana mencari ayahnya yang hilang, berharap setiap tembakan meriam yang ia arahkan ke langit bisa menembus dimensi lain dan menjadi pemandu untuk ayahnya pulang. Kalian tahu nggak kenapa Arlott bilang Dahulu kala ada tempat yang aku sebut rumah. kalimat ini sebenarnya adalah tangisan seorang iblis yang kehilangan dunianya. Dahulu, Arlott adalah monster setengah iblis yang sekarat dan dibuang oleh bangsanya sendiri. Saat itulah dia ditemukan oleh Mila, seorang gadis buta yang tidak takut padanya. Mila membawa Arlott ke gubuk kecil, merawat lukanya, dan memberi Arlott kehangatan yang tak pernah dia dapatkan dari kaum iblis maupun manusia. Di gubuk itulah Arlott merasa dia punya rumah dan mulai bermimpi untuk hidup damai. Namun kedamaian itu hancur saat pasukan gereja cahaya datang. Mereka menyerang desa dan membantai Mila karena dianggap melindungi monster. Saat para prajurit itu membakar gubuk mereka sambil berteriak tentang kebenaran, di detik itulah hatinya mati. Sambil menggenggam tangan Mila yang mulai mendingin, dia berkata, Kemunafikan tidak mempan bagiku setelah semua yang pernah aku alami. Arlott sadar iblis yang asli bukan yang bertanduk, tapi manusia munafik yang membunuh atas nama Tuhan. Kalian tahu nggak kenapa Fanny bilang Aku akan bertarung di sisimu, saudaraku. ternyata kalimat itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dahulu, Fanny lahir di keluarga bangsawan. Sejak kecil ia dipaksa untuk belajar menguasai hukum dan etika istana yang membosankan. Semua orang berharap ia tumbuh menjadi wanita yang pintar dan anggun. Namun, Fanny merasa dirinya terkekang. Ia ingin bebas dan bertarung di medan perang bersama kakaknya. Sayangnya, sang kakak melarangnya karena ia ingin agar Fanny tetap aman di dalam istana. Namun Fanny keras kepala. Diam-diam ia menyelinap ke barisan pasukan yang berangkat ke medan perang. Saat pertempuran dimulai, sang kakak terkejut melihat Fanny ada di sini. Dalam pertempuran, tiba-tiba serangan musuh melesat ke arah Fanny. Melihat hal itu, sang kakak berlari melindunginya dan gugur di depan matanya. Fanny menangis histeris sambil memegang tubuh kakaknya yang mulai mendingin. Ia berkata, Tuan, apa perintah